Saya Suarsi SPD dari TK Negeri Pembina Wotobi, calon guru penggerak Angkatan 4 Kabupaten Konawe. Hari ini saya akan mempraktekkan praktek coaching dengan rekan sejawat saya Nur Fadila sebagai coaching dengan didampingi pengajar praktek Ibu Siti Suleha SAG MPD. Sebagai tugas aksi nyata modul 2.3 praktek coaching. Kasus kali ini yaitu di mana teman sejawat saya Nur Fadila bercerita bahwa ia kesulitan membagi waktu dalam menyelesaikan tugas sekolah dan sering terlambat datang ke sekolah dikarenakan beliau baru mempunyai anak bayi sehingga masih beradaptasi dengan lingkungannya. Bagaimana cara Anda menanggapi hal tersebut? Pada kasus ini, saya Suarsi berperan sebagai coach dan teman sejawat saya Nur Fadila sebagai coaching. Inilah praktek coaching saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Sua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nur, Bu Sua sibuk nggak hari ini? Alhamdulillah tidak sibuk. Sebenarnya ada apa Bu Nur? Ada yang bisa bantu? Maaf mengganggu waktunya sebentar Bu. Begini, saya perlu seseorang untuk mendengarkan keluh kesah saya Bu. Oh begitu ya. Jadi apa yang bisa saya bantu sama Bu Nur? Soalnya hari ini saya lihat Bu Nur kurang semangat. Ya Bu Sua, hari ini saya ingin mendapatkan pemecahan masalah saya Bu, seperti semacam pencerahan begitu Bu Sua. Karena setelah saya melahirkan, saya sulit membagi waktu saya dalam pembelajaran di kelas, dan kadang juga saya terlambat datang ke sekolah. Oh, begitu ya Bu. Jadi kalau begitu, Bu Nur bisa menceritakan seperti apa sih masalah yang Ibu hadapi sekarang? Iya, alasannya begini Bu Sua, saya sering terlambat ke sekolah karena pagi-pagi itu saya harus mengurus anak saya dulu, baru datang ke sekolah. Kemudian kalau misalnya saya mau ke sekolah, atau kadang kita terlambat pulang dari sekolah, sudah siang atau sore, pekerjaan yang dari sekolah kadang saya lewatkan, kadang saya tidak bisa kerjakan, tapi kadang juga saya kerjakan, tapi lebih banyak tidaknya Bu. Oh begitu ya Bu. Jadi masalah yang Bu hadapi sekarang itu tidak bisa membagi waktu dengan baik, tidak bisa menyelesaikan tugas sekolah tepat waktu. Jadi apa sih yang menyebabkan itu dulu sehingga dulu tidak bisa membagi waktu dan menyelesaikan tugas-tugas sekolah tepat waktu dan membuat sering datang terlambat sekolah? Ya saya kalau malam tua suka begadang karena anak saya rewel, akhirnya biasa saya terlambat bangun. Biasa saya bangun itu sudah jam 6, mungkin waktu saya yang kurang ya Bu. Oh begitu ya Bu. Kalau misalnya waktunya kurang, misalnya sebelum jam 6 itu berarti apa yang Ibu harus lakukan agar tidak terlambat datang ke sekolah? Mungkin saya harus bangun lebih pagi ya Bu. Ya, bisa juga. Selain bangun lebih pagi, apa yang Ibu bisa lakukan lagi? Atau saya harus menyelesaikan tugas-tugas saya yang ada di sekolah, baru saya bisa pulang ke rumah ya Bu. Iya. Nah, kalau masaknya biasanya itu dulu masak apa? Mungkin masak makanan yang susah ya? Tidak juga sih Bu, paling hanya pagi-pagi saya bikin sarapan seperti goreng pisang, masak nasi, dan sedikit lauk. Oh begitu ya. Jadi rencananya apa yang akan Ibu lakukan agar bisa tepat waktu datang ke sekolah dan bisa menyelesaikan pekerjaan sekolah? Kira-kira seperti apa yang Ibu akan lakukan? Ya Bu Sua, mungkin yang pertama saya harus bangun lebih pagi sebelum anak saya bangun.
Kemudian yang kedua, saya harus membuat jadwal pekerjaan rumah supaya saya bisa membagi waktu. Terus yang ketiga, mungkin saya harus menyelesaikan tugas-tugas yang ada di sekolah, baru saya bisa pulang ke rumah. Wah, bagus sekali tuh Bu Nur. Dari rencana yang Ibu Nur lakukan itu, kira-kira komitmen apa yang Ibu Nur lakukan supaya rencana yang Ibu Nur lakukan itu bisa terrealisasi dengan baik Bu? Saya akan melakukan kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah saya buat, lebih sungguh-sungguh dilakukan, dan saya akan membagi waktu saya dengan suami saya untuk saling membantu dalam menjaga anak saya. Selain itu, saya akan meminta bantuan kepada ibu guru SUA sebagai guru penggerak untuk membantu dalam menyelesaikan tugas-tugas yang ada di sekolah. Yang bagus, wah itu ide yang bagus Bu Nur. Insya Allah, dengan senang hati, saya akan membantu Ibu Nur. Mungkin itu saja dulu ya Bu Sua. Terima kasih sudah membantu saya untuk memecahkan masalah saya hari ini. Dan terima kasih pula sudah memberikan pencerahan atas masalah saya. Semoga bisa memperbaiki kualitas saya menjadi guru. Mungkin sampai di sini ya Bu Sua. Saya kembali ke kelas dulu. Ya Bu Nur, semoga lebih baik lagi ke depannya ya Bu. Semoga tidak terlambat lagi dan Ibu bisa menyelesaikan tugas sekolah tepat waktu. Tetap semangat ya Bu Nur. Iya Bu Sua, saya permisi dulu ya. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini saya sebagai pengajar praktik datang pendampingan individu 3 di TK Pembina Wawotobi. Ya, di pendampingan individu 3 ini saya sebagai pendamping pengajar praktik yaitu mendampingi Ibu Sua dalam praktek coach dan coaching. Ya, di dalam coach ini Ibu Sua sebagai coach dan Ibu Nur sebagai coaching di dalam modul 2.3. Di bagian aksi nyata ini kita ada praktek coach dan coaching. Nah, di praktek coach dan coaching ini Ibu Sua sebagai coach dan Ibu Nur sebagai coaching. Di dalam praktek coach ini saya melihat ada kasus atau saya mengamati kasus yang diangkat oleh Ibu Sua dengan teman sejawatnya yaitu Ibu Nur. Ibu Nur bercerita di mana ia kesulitan membagi waktu dalam menyelesaikan tugas sekolah dan sering terlambat datang di sekolah dikarenakan beliau baru mempunyai anak bayi sehingga masih beradaptasi dengan lingkungannya. Ya, dan saya melihat sebagai pengajar praktik mengamati praktek coach dan coaching Ibu Suwarsi, melihat dari pembukanya tadi, alhamdulillah dia bisa membagi waktunya antara tugas di sekolah dan keluarga. Terus kalau di bagian tujuan, saya melihat juga alhamdulillah Ibu Nur sebagai coach dan Ibu Sua sebagai coach, dia dapat ada pemecahan masalah di sekolah dan rumah tangga berjalan baik dan tuntas sesuai dengan harapan kita sebagai guru dan ibu rumah tangga. Nah, kalau di rencana aksinya ini saya bisa melihat bahwa di rencana aksi ini Ibu Nur sebagai coach dia bisa membagi waktunya itu bangun lebih pagi. Terus kedua membuat jadwal rumah tangga dengan baik. Yang ketiga menyelesaikan tugas sekolah dengan tuntas dan sesuai apa yang diharapkan baik di sekolah maupun dalam rumah tangga. Nah, kalau di tanggung jawab ini saya melihat alhamdulillah sudah terarah, dia bisa melakukan kegiatan sesuai dengan jadwal. Yang kedua meminta bantuan sama suaminya dan keluarga yang lain yang bisa membantu dia.
Terus yang ketiga, meminta bantuan kepada coach yaitu Ibu Suarsi supaya semua tugas-tugas bisa berjalan dan sesuai dengan harapan. Ya, mungkin saya sebagai pengajar praktik, pengamatan saya terhadap praktek coach dan coachingnya Ibu Suarsi, alhamdulillah berjalan baik dan sesuai harapan. Mungkin itu saja saya sebagai pengamat dan pengajar praktik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Nur Fadilah telah melakukan praktek coaching bersama dengan Ibu Suarsi. Saya merasa sangat senang sekali karena permasalahan saya hari ini telah terselesaikan dengan baik. Demikianlah, mudah-mudahan apa yang Ibu Suarsi sampaikan kepada saya berguna untuk saya dan teman-teman yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian praktek coaching saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.